Nabiullah Sulaiman pun sangat dicintai Bani Israel karena akhlaknya, keadilannya, ucapannya, hukumnya, dan begitu seterusnya. Bani Israel cocok dengan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pahamkan kepada Sulaiman bukan hanya bahasa manusia, bahkan seluruh hewan-hewan yang bicara dia paham. Mau hewan buas, mau hewan jinak, mau hewan terbang, mau hewan yang berjalan di bumi, Sulaiman paham bahasa mereka. Bahkan bukan hanya itu saja, Nabiullah Sulaiman dianugerahkan mampu menundukkan bangsa jin, padahal bangsa jin gaib bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Tapi Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam mampu menundukkan makhluk yang gaib bagi kita, jin. Makanya suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam mengumpulkan seluruh pasukannya dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan hewan-hewan, burung-burung, hewan ternak, hewan jinak, hewan buas, dikumpulkan semuanya. Kemudian Nabiullah Sulaiman berkhutbah di hadapan mereka, dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in inna hadha lahuwal fadlul mubin. Dan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam mewarisi kerajaan dan kenabian dari ayahandanya Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Karena yang dimaksud warisan dari Daud itu bukan warisan harta. Karena Nabi SAW yang mengatakan, nahnu ma'syaral anbiya la nuwarrithu ma taraknahu sadaqah. Kami semua para nabi, kata Rasul, tidak mewariskan harta. Semua harta kami adalah sedekah. Jadi kalimat wa waritha Sulaiman Daud di sini artinya Nabi Daud alaihi salatu wassalam mewariskan kepada Sulaiman itu kerajaan dan kenabian. Dan itu keistimewaan yang luar biasa, menggabungkan dua keistimewaan langit dan bumi. Waqala, kemudian Sulaiman berkata, berkhutbah di hadapan pasukannya itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna mantiqat tayrin, telah diajarkan kepada kami bahasa burung, wa utina min kulli syai'in, dan telah diberikan kepada kami segala sesuatu yang tidak dimiliki manusia. Kemudian Nabiullah Sulaiman mengatakan, inna hadza lahuwal fadlul mubin. Tentu ini semua adalah karunia yang nyata yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tahu bahwa ada sebuah asar yang dikeluarkan Imam Hakim dalam Mustadraknya dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, malikul ardi arba'atun, raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia itu cuma ada 4. Sulaiman ibn Daud, kemudian Dzulqarnain, kemudian Bukhtun Nasr, kemudian Namrud. Itulah 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia. Dan para ulama mengatakan, la syakka fi anna a'zamahum hukman alal itlaq kana Sulaiman. Dan dari 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia, yang paling besar kekuasaannya secara mutlak adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dibandingkan Dzulqarnain ataupun Bukhtun Nasr ataupun Namrud di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam itu punya aturan ketika mentertibkan tentara-tentaranya, maka dia memiliki aturan yang sangat ketat, luar biasa. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa khusyira li Sulaiman junudahu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, bahkan burung-burung, lalu mereka berbaris dengan tertib luar biasa. Di Sulaiman selalu melihat kondisi bagaimana pasukan dari kalangan manusia, kemudian pasukan jin, kemudian pasukan burung-burung, dan pasukan hewan-hewan yang lainnya. Dan itu luar biasa. Seorang jenderal perang selalu memperhatikan pasukannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam di dalam Al-Qur'anul Karim ini cukup banyak, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Sulaiman ini di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, di beberapa surat dalam Al-Qur'an, bahkan belasan ayat menjelaskan tentang kisah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah kisah Sulaiman alaihi salatu wassalam bersama seekor semut. Dan itu disebutkan di dalam suratul Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza atau ala wadin namlah qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sampai suatu ketika pasukan Sulaiman sampai di sebuah lembah yang disebut dengan Wadi Namlah. Memang lembah itu penuh dengan semut di mana-mana. Maka dari kejauhan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam mendengar pemimpin semut mengatakan kepada rakyatnya, maksudnya rakyat semut itu, wahai para semut, masuklah rumah-rumah kalian. Jangan sampai Nabi Allah Sulaiman menginjak kalian dan tentaranya, sementara mereka la yash'urun, mereka tidak sadar. Lihat bagaimana semut ini juga beradab kepada Nabi Allah Sulaiman dan juga tentaranya. Maka mendengar bagaimana semut ini sangat berakhlak dan beradab, tidak suudzon kepada Sulaiman dan pasukannya, dan mengatakan wahum la yash'urun, maka Sulaiman pun takjub dan kemudian tersenyum. Allah katakan fatabassama dhahikam min qauliha, maka Sulaiman pun tersenyum kepada ucapan sang raja semut kepada masyarakat semut itu. Wa qala, dan dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur akan nikmatmu yang telah kau anugerahkan kepadaku. Nikmat bisa paham dengan bahasa-bahasa binatang yang tidak diberikan kepada para nabi baik sesudah dan sebelumnya, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuaku karena sudah mewarisi kerajaan dan juga kenabian Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, dan agar aku bisa beramal saleh yang kau ridhai dan kau masukkan aku dengan rahmatmu termasuk hamba-hambamu yang saleh. Subhanallah, jarang sekali orang yang Allah anugerahkan nikmat yang banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang baru diberikan harta saja orang sudah melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada faedah yang sangat besar. Dalam syariat orang dulu, maksudnya para nabi yang dulu itu, seorang boleh saja membunuh semut, seperti yang terjadi
pada salah seorang Bani Israel, nabi dari nabi-nabi Bani Israel, disebutkan dalam sebuah hadis, qarasat nabiyan minal anbiya'i namlah fa amara bi qaryatin namli fa ahrakat fa auhallahu ilaihi an qarasatka namlatun ahlakta ummatan minal umami tusabbih. Ada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel digigit oleh seekor semut, maka dia marah. Kemudian dia mengambil api dan hendak membakar satu penduduk semut dalam sarangnya. Maka Allah wahyukan kepada nabi tersebut dengan diturunkan malaikat, kemudian menegurnya, kenapa engkau akan membakar satu kampung semut sementara yang menyakiti hanya satu semut saja? Kalau itu yang kau lakukan, kau salah. Cukup bunuh yang menyakitimu. Dari sini kata para ulama, dalam syariat dulu membunuh semut itu boleh, tetapi yang menyakiti saja. Maksudnya membunuh dengan cara membakarnya. Tetapi dalam syariat kita, syariat Islam, tidak boleh kita ini membakar semut dengan api, karena Rasul mengatakan la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali Rabb pemilik api, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam paham dengan bahasa semut. Di sana ada kisah-kisah lain tentang kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan semut, tetapi kisah ini tentu sebagiannya adalah cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita yang tidak tercantumkan dalam kitab-kitab induk Islam. Tapi Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Nabi SAW, hadithu am bani Israel wala haraj. Tidak mengapa ceritakan tentang kisah Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak perlu diceritakan. Maka sebagai pengetahuan saja, kita akan ceritakan beberapa kisah tentang kisah Nabiullah Sulaiman dengan semut dalam beberapa kisah. Pertama, suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam duduk jalisan ala syatil bahri, duduk di tepi sungai. Tiba-tiba dia melihat semut membawa habbah qamhin. Semut ini membawa satu butir gandum. Tiba-tiba kemudian mengarah ke sungai tadi. Rupanya dalam sungai itu ada kodok, sudah menganga mulutnya. Tiba-tiba semut itu masuk ke mulut kodok itu. Kemudian kodok ini nyelam sampai ke dasar sungai. Nabiullah Sulaiman memperhatikan semut itu, takjub. Takjub sama sekali. Kok ada semut bawa sebiji gandum, kemudian masuk ke mulut kodok, kemudian kodoknya masuk ke dalam air. Kemudian setelah 1 jam Nabiullah Sulaiman perhatikan, tiba-tiba kodok itu muncul lagi, kemudian menganga kembali, semutnya keluar dari mulut kodok itu. Maka Sulaiman pun kemudian menghampiri semut itu, kemudian bertanya. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam kepada semut itu, dari mana kau pergi membawa satu butir gandum itu? Kau masuk ke mulut kodok, kemudian kau nyelam bersama kodok, kemudian kau muncul lagi ke permukaan. Maka dia mengatakan, ya Nabi Allah, inna fi qa'ril bahri alladhi tarah sakhratun mujawwafah wa fi jawfiha dudatun amya wa qad khalaqaha Allah Ta'ala hunalik. Wahai Nabiullah Sulaiman, di dasar sungai itu ada sebuah batu yang berongga di dalamnya. Di dasar batu itu ada dud, semacam ulat, dan dia buta, tidak bisa melihat dan tidak bisa memberikan rizki, tidak bisa mampu mencari rizki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadaku agar aku memberikan perantara rizkinya, karena dia tidak sanggup mencari rizki. Dan kodok itulah sebagai wasilah menghantarkan diriku untuk memberi makan ulat yang dalam dasar sungai itu. Dan
Alhamdulillah air itu tidak memadaratkan diriku, sampai aku mampu untuk memberi makan dud tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya pada sang semut itu, wahal sami' laha min tasbih, apakah engkau mendengar bahwa ulat yang buta yang ada dasar sungai itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sang semut mengatakan, ya. Innaha taqul, dia mengatakan, ya ma la tansani fi jawfi hadhihi as-sakhrati tahta hadhihi al-lujjah birizqika la tansa ibadaka al-mu'minin birahmatika. Maka dia mengatakan, wahai zat yang tidak pernah melupakan diriku, yang berada di rongga batu di bawah sungai ini, berikan rizki kepadaku dengan rahmatmu. Maka Nabiullah Sulaiman takjub dengan kisah ini. Bagaimana dud, semacam ulat di dalam sungai, dalam batu yang berongga itu bisa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini membenarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu as-samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan segala sesuatu itu sumber tasbih dengan memujinya, akan tetapi kalian tidak paham tasbih mereka. Makhluk Allah bertasbih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekali lagi kisah ini kisah Israiliyat, tidak terdapat dalam kitab-kitab sunnah, hanya sebagai pengetahuan saja. Kemudian kisah yang kedua masih kisah Israiliyat. Jadi suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam berjumpa dengan seekor semut. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada semut itu, kam yakfika minat ta'am fil amil wahid, berapa lama kau bisa bertahan dalam setahun dari makanan yang Allah rizkikan kepada? Maka kemudian sang semut mengatakan, yakfini thalatha habbatin min qamhin aw syair, kalau bagiku, kata semut ini, mencukupkan 3 butir gandum, itu sudah cukup untuk kumakan dalam setahun. Faqama Sulaiman alaihi salatu wassalam wa akhadha hadhihi an-namlah thumma wada'aha fi ulbatin wa wada'a ma'aha thalatha habbat minal qamhi. Maka Sulaiman pun kemudian berdiri mencari botol, kemudian dilubangi botol itu untuk supaya hawa masuk, diambilnya semut itu dimasukkan ke dalam botol, kemudian diambilnya 3 butir gandum dimasukkan ke dalamnya, kemudian ditinggalkan begitu saja. Kemudian setelah 1 tahun sempurna, Nabiullah Sulaiman kembali untuk melihat semut yang ada dalam botol itu. Kemudian dilihatnya semut masih hidup, dan dilihatnya tidak habis. 3 butir tidak habis dalam setahun, rupanya cuma 1 butir setengah dihabiskan. Yang 1 butir setengahnya lagi tidak habis dimakan. Maka kemudian Nabiullah Sulaiman mengatakan kepada sang semut, anti takulina thalatha habbat fil amil wahid, falimada akalti habbatan wa nisf. Dulu 1 tahun yang silam kau katakan dalam 1 tahun ini cukup bagimu 3 butir gandum, tapi kenapa kau sisakan 1 butir setengah dan kau makan 1 butir setengah yang lainnya? Lihat bagaimana semut mengajarkan tawakal kepada kita. Faqalat, maka semut ini mengatakan, ya Nabi Allah, lama kuntu harratun taliqatun kuntu a'lam anna rizki ala Allahi fala yansani, wa amma lamma kana rizki alayka anta khashita anta wa amma lamma kana rizki alayka fa ana khashitu antansani. Maka sang semut mengatakan, wahai Nabi Allah, ketika aku tidak berada dalam botol itu, aku bebas kemana-mana, maka aku tahu rizkiku ada pada tangan Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak mungkin melupakan diriku. Ya, karena Allah mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha.
Tidak ada binatang yang melata di permukaan bumi ini kecuali ada rizkinya masing-masing dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika kau masukkan aku ke dalam botol, maka aku tahu rizkiku ditanggung dirimu, karena aku tidak bebas mencari rizki kemana-mana. Aku tidak bisa keluar dari botol ini. Makanya aku hanya memakan 1,5 butir dan membiarkan 1,5 butir yang lainnya, karena takut engkau tidak datang dan kau lupa kepadaku. Subhanallah. Ya, pelajaran yang luar biasa. Semut mengajarkan tauhid, mengajarkan tawakal kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kisah yang lainnya. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam ditimpa kaumnya dengan paceklik yang berkepanjangan. Tanah sudah retak, kering, kelontang, tidak ada hujan. Maka Nabi Allah Sulaiman mengajak pasukannya untuk istisqa, meminta hujan kepada Allah Azza wa Jalla. Berangkatlah mereka ke tanah lapang. Dan Sulaiman bergerak duluan. Rupanya Nabi Allah Sulaiman melihat banyak semut yang terlentang mengarah ke langit, seolah-olah berdoa meminta hujan. Maka Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam mengatakan kepada pasukannya, irji'u ila buyutikum qad kufikum bidu'ain namlah. Kembali ke rumah-rumah kalian. Kita tidak perlu meminta hujan lagi, karena sudah mencukupkan permintaan semut-semut itu. Sebentar lagi akan turun hujan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kisah Nabi Allah Sulaiman bersama semut-semut itu. Kemudian kisah berikutnya, Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam bersama hudhud, burung hudhud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Naml, wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin law adhibannahu adhaban shadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Kebiasaan Nabi Allah Sulaiman, sekali lagi dari awal saya katakan, adalah orang yang paling teratur di dalam mengatur tentara-tentaranya, baik tentara manusia, tentara jin, tentara hewan-hewan, termasuk burung-burung. Sudah ada barisan-barisan tertentu. Jadi suatu ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam bergerak untuk berjihad, ketika itu Nabi Allah Sulaiman dan pasukannya kehabisan air. Maka yang biasa mencari air adalah hudhud. Makanya sebagian ulama ataupun mufassirin mengatakan bahwa hudhud ini seorang muhandis, seorang insinyur. Jadi tugasnya terbang ke langit, kemudian dari langit dia akan melihat ada air atau tidak. Kalau ada air, maka kemudian diberitahu kepada Nabi Allah Sulaiman, maka Nabi Allah Sulaiman akan memerintahkan jin untuk melobangi dan mengorek tempat itu, kemudian keluar sumber air. Lah, ketika itu burung hudhud tidak ada. Ketika hendak ditugaskan, tidak hadir pula dia. Makanya kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam marah dan mengatakan, ma liyala aral hudhud. Kemana hudhud? Aku tidak melihat. Am kana minal ghaibin, ataukah dia sengaja tidak hadir dalam barisan ini? Kata Sulaiman, la u'adzibannahu adzaban syadida. Awas saja kalau dia sampai tidak datang dan tidak hadir dalam barisan itu, aku akan azab dia dengan azab yang sangat pedih. Aula adzbahanna, atau aku akan potong dia, akan sembelih dia. Aula ya'tiyanni bisultanin mubin, atau mungkin ada alasan lain. Lihat bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam bukan raja diktator. Dia memberikan beberapa pilihan. Kalau seandainya dia punya bukti, maka akan dimaafkan. Punya uzur, akan dimaafkan. Tapi kalau tidak, lihat, pantas disembelih atau hanya disiksa saja. Dan ini menjadikan pasukan Nabi Allah Sulaiman itu betul-betul tertib, karena ada aturan di situ. Tiba-tiba famakatha ghaira ba'idin, tiba-tiba hudhud sudah datang saja. Kemudian hudhud mengatakan,
ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'il yakin. Dia mengatakan, ya Nabi Allah Sulaiman, aku mengetahui pengetahuan yang kau tidak ketahui, dan aku baru saja datang dari sebuah negeri Sabah dengan berita yang sangat meyakinkan. Bayangkan, negeri Sabah itu di mana? Di Yaman. Sementara Nabi Allah Sulaiman dan pasukannya ada di Palestina. Menunjukkan bahwa Allah anugerahkan kepada Hudhud ini mampu terbang dengan cepat. Tentu Hudhud di zaman Sulaiman berbeda dengan Hudhud di zaman sekarang. Mampu dia terbang ke dari Palestina ke Yaman, balik lagi ke Palestina. Kemudian dia bercerita apa yang ia lihat dari kerajaan itu. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsun azim. Wahai Nabi Sulaiman, aku mendapati raja negeri Sabah ini bukan laki-laki tapi perempuan, dan diberikan segala sesuatu, dan dia memiliki singgasana yang sangat besar. Akan tetapi wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Tapi sayang, aku melihat kaumnya, mereka tidak menyembah Allah, mereka menyembah matahari. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum, dan syaitan telah menghiasi amal-amal mereka. Fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun, sehingga terputus dari jalan Allah dan mereka tidak dapat hidayah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Sulaiman pun diceritakan tentang apa yang dilihat Hudhud terhadap raja atau Malikus Sabah, Raja Balqis yang menguasai kerajaan Sabah. Tetapi Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam tidak langsung membenarkan kabar itu. Maka dia mengatakan, qala sanangdur asadaqta am kunta minal kadhibin. Tunggu dulu, kabar kamu ini benar atau salah? Lihat bagaimana Sulaiman hendak tabayun. Kau ini membawa berita benar atau berita dusta? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idhhab bi kitabi hadza fa'alqihi ilaihim thumma tawalli anhum fa'ndur ma'dha yarji'un. Sudah gini saja, bawa suratku kepada negeri Sabah itu, kau hantarkan suratku kepada mereka, kemudian kau lihat-lihat kira-kira apa balasannya. Akhirnya kemudian setelah kemudian Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam menulis surat kemudian memberikan kepada Hudhud. Kemudian di antara isi surat itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sampai kalian sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dalam kondisi menyerahkan diri. Maka burung Hudhud ini pun membawa surat itu, akhirnya kemudian dijatuhkan di kerajaan Sabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika surat itu sampai di kerajaan Sabah dan diterima oleh ratunya, Ratu Balqis, maka Ratu Balqis membaca surat itu. Kemudian dia pun mengumpulkan para pembesarnya. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan sebuah perkara sebelum kalian hadir dalam majlisku. Kemudian datanglah para pembesar kerajaan Sabah ini, dipimpin rapat Ratu Balqis secara langsung. Kemudian dibacakan surat daripada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi apa yang terjadi? Qalu, mereka mengatakan, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'shin syadid wal amru ilaiki fangduri madza ta'murin. Kita ini memiliki kekuatan besar, keberanian yang luar biasa untuk berperang. Kalau mereka, maksudnya Nabiullah Sulaiman, hendak perang, kita perang. Kita tunjukkan kekuatan kita kepada dia. Akan tetapi keputusan berada di tanganmu wahai sang ratu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kau perintahkan.
Jadi para pembesar itu maunya kekuatan dilawan kekuatan. Tetapi Ratu Balqis ini berakal. Qalat, dia mengatakan, innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan sebuah negeri perang, barang tentu mereka akan membinasakan dan menjadikan penduduk yang mulia menjadi hina. Karena kalau seandainya kalah akan jadi tawanan, bahkan akan jadi budak, sebagian terbunuh dan dihinakan. Dan demikianlah yang akan mereka lakukan juga kepada kita. Akhirnya kemudian Balqis pun berpikir untuk memastikan apakah yang mengirim surat itu seorang nabi, betul-betul nabi, ataukah hanya gertak sambal saja, mungkin bahasanya. Kemudian dia mulai berpikir sampai mengatakan, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah yang sangat besar, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Sudah gini saja, kita coba berikan hadiah kepada dia. Kalau dia menerima hadiah itu berarti sama saja dengan raja-raja yang lainnya. Tapi kalau dia menolak hadiah itu, ini bukan raja biasa, dia tidak menghendaki itu. Kemudian diutuslah beberapa orang pasukan dari Sabah menuju Palestina membawa hadiah yang sangat besar untuk diberikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atanillahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Maka ketika para utusan itu menyampaikan kepada Nabiullah Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah kamu akan memberikan harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kalian. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu, kembalikan hadiah ini kepada ratumu. Kemudian Sulaiman mengancam dan mengatakan, irji ilaihim falana'tiyannakum bijunudin la kibala lahum biha walanukhrijannakum minha adillatan wahum saghirun. Kembalilah kalian kepada mereka, balik kalian ke kerajaan kalian. Sungguh kami pasti akan datang kepada kalian dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan kami akan usir mereka dari negara itu secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang sangat hina. Diancam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabiullah Sulaiman mulai membuktikan ancamannya. Dia kumpulkan semua pasukan-pasukan pilihannya. Kemudian Nabiullah Sulaiman berkhutbah di hadapan mereka. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasana kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Maka pasukan khusus dari kalangan manusia, jin dan binatang, mereka pun menawarkan ide kepada Nabiullah Sulaiman. Qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari kalangan jin mengatakan, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu, maka sungguh aku adalah jin yang sangat kuat. Itu gampang, serahkan tugas itu kepadaku, kata jin Ifrit, biar aku yang memindahkan istana itu di hadapanmu sebelum kau berdiri. Subhanallah, itulah kekuatan jin. Kemudian yang lain juga bangkit dan mengatakan, qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartad ilaika tarfuk. Seseorang yang mempunyai ilmu dari kita berkata, aku akan membawamu singgasana Raja Balqis kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka Nabiullah Sulaiman memilih yang tercepat,
sebelum dia berkedip, istana itu sudah harus ada di hadapannya. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka ketika betul-betul singgah sana Balqis dipindah oleh orang yang Allah anugerahkan ilmu ini, maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam memuji Allah dan mengatakan, ini semua karunia yang Allah anugerahkan kepadaku. Allah hendak menguji diriku, apakah aku termasuk hamba Allah yang bersyukur ataukah menjadi hamba Allah yang kufur. Maka barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya itu manfaat bagi dirinya, tapi bagi siapa yang kufur, maka sesungguhnya Rabbku adalah Zat yang maha kaya lagi maha karim, maha pemurah. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman tidak lupa akan kuasa Allah, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka akhirnya Sulaiman pun ketika melihat istana itu sudah ada di hadapannya, Nabi Sulaiman ingin merubah istana Ratu Balqis itu, supaya ketika Ratu Balqis datang, dia tidak mengenali istananya, dirubah sedikit. Maka disebutkan Sulaiman berkata, ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan lihat apakah dia Ratu Balqis mengenali istananya kembali ataukah tidak mengenali lagi. Falamma ja'at qila ahakada arsyuk qalat ka'annahu hu wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Maka ketika dia Balqis datang, ditanyakan kepada dia, lihat istana yang kau masuk ini serupa enggak dengan istana? Karena sudah dirubah sedikit masalahnya. Maka Balqis mengatakan seolah-olah iya, kayaknya ini istanaku, tapi dia ragu-ragu. Dan dia Balqis pun berkata, kami telah diberikan pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah azza wa jalla. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Ratu Balqis ini datang dengan pasukannya, ingin melihat apakah yang mengancam dirinya itu memang seorang nabi, seorang raja besar, memiliki pasukan dan istana yang luar biasa, ataukah hanya raja-raja biasa. Makanya dia datang dengan pasukannya. Jadi ketika dia masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, di bawah istana itu ada sungai. Ketika dia masuk ke dalam istana itu, dia tidak sadar menyingkap pakaian sehingga nampak betisnya, disangka dia akan masuk ke dalam air di sungai itu. Dia tidak tahu bahwa sungai itu berada di bawah kaca. Kaca, kemudian di bawahnya sungai. Nampak ikan, nampak macam-macam di situ. Makanya ketika Nabi Sulaiman mengatakan kilalaha, dikatakan kepada Balqis, udkhuli, masuklah as-sarha, masuk ke dalam istana. Falamma ra'athu hasibathu lujjah wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dikatakan kepada Ratu Balqis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia Ratu Balqis melihat lantai istana itu dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkan penutup sehingga nampak betisnya, kata Nabiullah Sulaiman, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca saja. Kaget dia baru pertama melihat ada istana seindah, semegah, sebesar itu. Baru dia mengakui bahwa ini bukan raja biasa, bahwa dia seorang nabi. Makanya dia mengatakan, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Akhirnya Ratu Balqis beriman dan seluruh masyarakat Sabah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat perantara Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Lihat bagaimana terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menghantarkan hidayah kepada manusia itu disebabkan oleh seekor burung. Sebab itulah maka
Islam melarang untuk membunuh burung hudhud. Karena sebab dia satu kerajaan beriman kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kisah Nabiullah Sulaiman bersama hudhud. Ada kisah yang lain yang menarik dari Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam sebuah surat As-Sad ayat 30 sampai 35 beberapa kisah juga tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di antaranya kisah Nabiullah Sulaiman bersama kuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Id uridu alaihi bil asyi as-safinatul jiyad. Faqala inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Rudduha alayya fatafiqa massan bis su'i wal a'naq." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada Nabi Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu seorang orang tua dianugerahkan anak yang saleh, luar biasa bahagianya. Ingatlah ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepada Sulaiman kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik dari kuda itu, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai dia tidak sadar matahari mulai terbenam. Maka Sulaiman pun kemudian marah kepada kuda-kuda yang sudah melalaikan dia dari solat. Bawalah semua kuda-kuda itu kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda tersebut. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasallam dicintakan dengan kuda karena dia memang suka berjihad, berperang. Maka dia suka dengan kuda-kudanya Sulaiman itu banyak, ribuan. Ya. Karena itu bagian daripada pasukannya. Jadi suatu sore Nabi Sulaiman sedang membariskan kuda-kuda itu. Karena kesukaan dia kepada kuda yang baik gitu ya. Dia bariskan kuda-kuda itu, tidak sadar kalau seandainya ketika dia membariskan kuda-kuda itu kemudian mengusap satu persatu, merapihkannya, rupanya dia dilupakan dari solat di waktu petang, solat sebelum terbenam matahari. Ketika kemudian matahari terbenam diingatkan bahwa dia belum solat. Akhirnya dia marah sama kuda-kuda itu. Kemudian dia meminta agar kuda-kuda itu didekatkan kepadanya dan dia sembelih semua kudanya. Karena disebabkan sudah melalaikan dia dari solat sebelum terbenam matahari. Subhanallah. Bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam tidak mau ada hal-hal yang menyebabkan lalainya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara kita sudah tahu perkara itu melalaikan, masih juga kita lakukan. Sudah tahu pekerjaan itu bisa melalaikan dari zikir kepada Allah, masih juga kita kerjakan. Tapi lihat, ini pelajaran besar dari Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Karena kuda-kuda itu, walaupun Sulaiman sangat cinta dengan kuda-kuda itu, karena melalaikan dari ibadah kepada Allah, disembelih semuanya, disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Dari sini akhirnya Allah Subhanahu wa taala gantikan kepada Sulaiman yang jauh lebih baik daripada kuda-kuda itu. Apa? Allah tundukkan angin kepadanya. Jadi biasanya dia menunggang kuda yang sangat cepat gitu ya. Akhirnya Allah ganti dengan menunggang angin sehingga dia bisa merintahkan angin itu kemana saja dia sukai. Makanya kemudian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam setelah menyembelih kuda-kudanya dan dia tidak punya tunggangan lagi karena semua disembelih dan disedekahkan kepada fuqara wal masakin, sebagai gantinya Allah tundukkan angin sebagai kendaraannya. Dan anehnya setiap Nabiullah Sulaiman naik angin itu tidak membuat dia jatuh. Dia bisa terbang sesuka dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada kaidah dalam Islam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah,
maka Allah ganti sesuatu itu yang jauh lebih baik lagi. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Nabi Allah Sulaiman bersama kuda. Tetapi sebagaimana manusia yang lain, Sulaiman juga terfitnah. Dia manusia sama dengan kita, tetapi Allah anugerahkan kepada dia kelebihan berupa kerajaan dan kenabian. Apa fitnahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anak." Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian dia pun bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 3 penafsiran yang disebutkan para ulama. Pertama, bahwa dikisahkan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam suatu ketika dia memiliki istri, tapi tanpa sepengetahuan istri yang satu ini, dia menyembunyikan kekufurannya. Tapi memang wanita cantik, Sulaiman suka dengan istri ini. Jadi kebiasaannya Nabiullah Sulaiman ini kalau masuk ke dalam kamar mandi hammam, maka dia mencopot cincinnya, kemudian disuruh memegangnya. Setelah keluar dari kamar mandi, kemudian diambil lagi cincinnya. Allah takdirkan datang syaitan menyerupai Sulaiman, kemudian meminta cincin itu. Karena dia tidak tahu itu adalah jelmaan daripada jin, dikasihkan pula cincin itu kepada jin tadi. Padahal kekuasaan Nabiullah Sulaiman dalam menundukkan perkara-perkara itu ada di cincin itu. Akhirnya kemudian ketika dia memakai cincin itu, kemudian dia naik ke singgasana Sulaiman, kemudian dia berduduk. Dia memerintahkan masyarakat Sulaiman, jin ini itu, tetapi aneh karena tidak sebagaimana hukum yang selalu diperintahkan Nabi Sulaiman. Ini agak aneh, banyak diingkari oleh masyarakat Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, karena itu bukan Nabiullah Sulaiman, itu jelmaan jin. Akhirnya Sulaiman pun dia datang dan mengatakan, "Sayalah Sulaiman, bukan dia." Tapi orang-orang jin-jin dan juga pasukan-pasukan dari kalangan binatang tidak percaya karena tidak memiliki cincin, dan cincinnya ada pada jin yang menyerupai Sulaiman itu. Dari situlah kemudian Nabiullah Sulaiman berusaha untuk mengambil kembali. Ada yang mengatakan selama 40 hari baru dia berhasil mengambil cincinnya kembali dan mengembalikan singgasananya. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, dan tentu ini kisah Israiliyat ya. Penafsiran yang kedua bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam suatu ketika pernah bersumpah. Jadi dia itu kan memiliki banyak istri, 100 istri. Dia bersumpah dalam satu malam itu dia hendak menggauli 100 istrinya, dan dia bercita-cita dari 100 istrinya hamil dan semuanya terlahir sebagai para mujahidin fi sabilillah. Itu cita-citanya. Dia ingin menggauli dalam satu malam semua istrinya, kemudian hamil, kemudian melahirkan semua anak laki-laki, dan semua menjadi para mujahidin. Itu keinginannya. Tetapi Nabiullah Sulaiman dilupakan mengucapkan insyaallah. Maka dia gilir seluruh istrinya, 100 istri itu dalam satu malam. Rupanya tidak ada satupun yang hamil kecuali satu orang. Itu pun saat melahirkan separuh manusia dan separuh bukan, karena tidak punya kaki. Maka Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam diuji agar dia jangan memastikan sesuatu kecuali setelah mengucapkan insyaallah. Kemudian penafsiran yang ketiga, suatu ketika Nabiullah Sulaiman sakit sehingga tidak bisa bangkit dari tempat pembaringannya menuju singgasananya. Akhirnya kemudian ada syaitan duduk di singgasananya,
Dan itu fitnah bagi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat ini, walaqad fattanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anab. Dan sungguh kami telah menguji Nabi Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak dalam kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian dia baru bertobat, mengakui kesalahannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan doa Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam setelah tragedi fitnah itu, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah akan dosa-dosaku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi segala nikmat yang Kau anugerahkan kepadaku. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, jadi suatu ketika Ifrit dari kalangan jin pernah mengganggu Rasul dalam salat. Maka Nabi SAW kemudian menangkap leher Ifrit itu, kemudian mencekiknya sampai akhirnya keluar air liurnya dan jatuh ke tangan Rasul, dan Rasul merasakan rasa dingin dari liur jin Ifrit itu. Kalau ada yang mengatakan bukankah jin terbuat dari api, kenapa liurnya dingin? Kita katakan yang terbuat dari api itu asal penciptaan jin, sebagaimana Adam dari tanah, tetapi anak turunannya tidak kan? Ya. Sebagaimana kaca terbuat dari beberapa kerikil dan pasir, tapi kalau kaca dipecahkan apakah kemudian kembali menjadi tanah dan kerikil? Kan tidak juga. Itu asal penciptaannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laqad hamamtu an arbitahu ala jambi sariyati min sawaril masjid. Aku sebenarnya menginginkan untuk mengikat jin itu, jin Ifrit itu, di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid, supaya menjadi mainan anak-anak dan penduduk Madinah. Akan tetapi tidak jadi lakukan Nabi SAW karena teringat dengan doa Nabi Allah Sulaiman, rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sepeninggalku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi atas semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam berkuasa menjadi nabi dan rasul, dan setiap nabi tentu mendakwahkan dakwah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullah wajtanibut taghut. Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, tugas mereka sembahlah Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi mendakwakan dakwah tauhid, termasuk Nabi Sulaiman. Maka dalam bentuk mentauhidkan Allah, ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam menjadi raja dan nabi, dia mengancam kepada tukang-tukang sihir yang mempraktekkan sihirnya akan dibunuh. Dan Nabi Sulaiman menggerakkan pasukannya untuk merampas seluruh kitab-kitab sihir yang ada pada tukang-tukang sihir. Maka bergeraklah pasukan ke penjuru dunia untuk mengambil semua kitab-kitab sihir, agar jangan ada satupun yang mempelajari kitab-kitab itu. Kemudian diletakkan di satu sunduk, di satu kotak, kemudian diletakkan di bawah singgasananya. Kemudian dia mengancam siapapun yang mengambil kotak ini dan dia seorang jin, maka pasti terbakar. Tetapi siapapun yang mengambil kotak ini dari kalangan manusia, kubunuh dia. Maka sejak saat itu tidak ada satupun jin yang berani menyentuh kotak itu, dan tidak ada satu manusia pun yang mendekatinya, sehingga menggugurkan seluruh para dukun. Tidak ada dukun-dukun lagi yang berani mempraktekkan perdukunannya. Subhanallah. Tetapi orang-orang Yahudi justru menuduh Sulaiman alaihi salatu wassalam yang mempelajari sihir untuk menyihir orang-orang, sehingga mereka mengatakan Sulaiman itu kafir. Maka Islam membantah
dan mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir, setan-setan itu yang kafir. Kemudian masuk pada cerita Harut dan Marut, dan itu kisah yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam itu adalah orang yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa. Masjid di dunia ini yang mulia hanya 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Lah, yang pertama dibangun Masjidil Haram oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga Masjid Nabawi dibangun oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara keutamaan tentu Masjidil Haram lebih utama dibandingkan Masjid An-Nabawi. Masjid Nabawi lebih utama dibandingkan Masjid Al-Aqsa, karena kita lihat dari segi pahala orang yang sholat di dalamnya. Siapa yang sholat 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi sama dengan 500 atau 1000 kali sholat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Dan sholat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali sholat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Tapi secara pembangunan, maka Aqsa kedua, baru setelah itu Nabawi. Yang pertama Masjidil Haram. Lah, setelah kemudian Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa yang disebut dengan Haikal Sulaiman, yang sekarang dicari-cari. Haikal ini bangunan yang asal yang pernah dibangun Sulaiman oleh orang-orang Yahudi Israel. Karena ada sebuah keyakinan, kalau seandainya Haikal Sulaiman, bangunan asli Masjidil Aqsa, kemudian sudah tampak pondasinya, kemudian dirobohkan Masjidil Aqsa dalam pelebarannya, kemudian dikembalikan kepada Haikal yang asli, maka orang-orang Yahudi meyakini akan datang penolong bagi mereka. Itu keyakinan mereka, dan ini keyakinan batil. Intinya bahwa Nabi Sulaiman membangun Masjid Al-Aqsa. Kemudian setelah itu dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Sa'alallahu hukman yusadifu hukmahu. Pertama, Nabi Sulaiman meminta hukum yang selaras dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan permintaan pertama. Kemudian yang kedua, sa'alallah mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dia meminta sebuah kerajaan yang tidak dimiliki siapapun sepeninggalnya, dan Allah kabulkan. Kemudian yang ketiga, Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam meminta juga alla ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa salah, bahwa siapapun yang masuk ke Masjidil Aqsa tidak ada niat kecuali salat. An yukhrijahu min khati'atihi kayaumin waladat ummuhu. Keluar dari masjid sudah hilang semua dosa-dosanya. Dan Rasul mengatakan wa arju an yakuna qad utiyahu tsalitsah, dan aku berharap Allah Subhanahu wa taala juga memberikan permintaan Nabiullah Sulaiman yang ketiga. Dan Rasul pernah salat di Masjidil Aqsa pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah-kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kita masuk pada wafatnya. Jadi disebutkan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana wafatnya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah katakan falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sya'atahu falamma kharra tabayyanatil jin allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Maka tatkala kami putuskan akan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kematiannya kecuali rayap yang menggerogoti tongkatnya. Ketika Sulaiman kemudian tersungkur, jatuh, dan semua orang, jin, binatang tahu bahwa Sulaiman meninggal dunia, maka jin-jin itu kemudian mengatakan seandainya mereka tahu yang gaib, tentu mereka tidak akan berada dalam adab yang sangat dihinakan. Kalau tahu Sulaiman meninggal, kami ngapain bekerja lagi, mungkin bahasa seperti itu untuk Nabi Sulaiman yang sudah mati. Jadi ada yang mengatakan bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam di akhir hayatnya selalu menyendiri di Baitul Maqdis yang sudah dibangunnya, dan beliau tidak pernah keluar dari mihrabnya berhari-hari.
Bahkan ada yang mengatakan sampai 1 tahun tidak keluar dari mihrabnya. Dia hanya menyuruh orang untuk mengantar makanan dan terus sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin lah, pada hari pertama kemudian dia melihat di dalam Baitul Maqdis ini ada tumbuh pohon. Kemudian dia memandangi pohon tersebut dan berkata, siapa namamu? Jadi berkata kepada pohon, siapa namamu? Maka pohon itu mengatakan, namaku ini. Jauh pohon itu. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengatakan, melihat pohon yang lain, kamu siapa namanya dan apa fungsimu? Maka pohon ini mengatakan, aku namanya si ini dan fungsiku sebagai obat-obatan. Lalu pada akhirnya Nabi Sulaiman melihat satu pohon yang tumbuh. Kemudian ketika ditanya siapa namamu, dia mengatakan Khurubah. Khurubah itu artinya pohon perusak. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, siapa namamu? Dia mengatakan, saya Khurubah, pohon yang akan merusak. Maka Sulaiman terkejut ketika menjawab, melihat jawaban pohon itu, dan dia mengatakan, apa maksudnya perusak? Maka dia mengatakan, aku tumbuh untuk merusak masjid ini dan juga akan merusak kekuasaan. Dari situ Sulaiman terkejut, kemudian mencabut pohon itu, kemudian menanam di dinding miliknya. Tiba-tiba kemudian Sulaiman masuk ke mihrab, berdiri salat dengan memegang tongkatnya. Rupanya di saat itulah Nabiullah Sulaiman didatangi malakul maut, kemudian dicabut nyawanya sementara dia sedang memegang tongkatnya. Dan kita tahu seorang nabi itu kematiannya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin dimakan bumi, sehingga jasadnya utuh seperti itu, memegang tongkat berhari-hari, berbulan-bulan, sampai genap 1 tahun, dia mengatakan 2 tahun, karena memang masjid itu masih berlantaikan tanah, tentu banyak rayap. Maka rayap itu kemudian menggerogoti dari bawah tongkat Sulaiman, kemudian makin atas, maka sampai kepada tongkat yang paling ujung yang dipegang Nabiullah Sulaiman. Ketika sudah tidak lagi bertelekan dengan tongkat itu, dia pun roboh. Maka manusia tahu, jin tahu, hewan-hewan tahu bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam sudah meninggal dunia. Falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabatul ard ta'kulu min sa'atahu. Maka tatkala kami putuskan kematian kepada Nabiullah Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan akan kematiannya kecuali rayap-rayap bumi yang memakan tongkatnya. Subhanallah, dia meninggal saat sholat dicabut rohnya. Begitulah pelajaran. Jangan sampai kita meninggal kecuali di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu alamat dari husnul khatimah. Jangan sampai kita meninggal di tempat-tempat maksiat atau sedang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi sekali lagi, riwayat ini tentu riwayat Israiliyat, maka kita hanya memegang kepada zahir daripada ayat Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kisah singkat dari Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Para pendengar dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa di dunia ini ada satu negara yang selalu dikait-kaitkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan negara ini sangat erat kaitan dengan Islam, baik Islam yang ada di Timur Tengah ataupun Islam yang ada di negeri kita, Indonesia ini. Negeri tersebut kita kenal dengan negeri Yaman. Kenapa saya akan bicara tentang negeri Yaman? Karena kisah tentang kerajaan Sabah ini ada di negeri Yaman. Sabah ada yang mengatakan dia adalah satu nama kabilah di negeri Yaman. Dan ada juga yang mengatakan diambil dari seorang yang bernama Sabah ibn Ya'rub. Ada juga yang mengatakan
Saba itu diambil dari tawanan, karena dia orang yang pertama ditawan orang Arab. Dan juga banyak khilaf di antara para ulama yang disebutkan salah satunya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tetapi bagaimanapun al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Bahwa ibrah pelajaran dalam Al-Qur'an itu bukan sebab turunnya, tetapi umumnya lafaz, dan itu kita ambil ibrah dan pelajaran dari kisah runtuhnya negeri Sabah ini. Sebelum saya ceritakan kepada kaum Sabah ini ada erat kaitannya dengan kisah Nabiullah Sulaiman dan Ratu Balqis. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam membariskan pasukannya, kemudian kehilangan satu pasukan burung hudhud. Ketika itu Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam marah, bahkan mengancam, lau adzibannahu adzaban syadida aw la adzbahanna aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Kalau seandainya hudhud itu tidak segera datang, maka saya akan siksa dengan siksa yang sangat keras, atau saya sembelih, atau dia membawa bukti yang jelas tentang alasan ketidakhadirannya atau keterlambatannya. Maka selang sesaat tiba-tiba pasukan burung hudhud itu datang, kemudian memberikan alasan dan mengatakan di hadapan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam bahwa dia telah terbang ke sebuah tempat dan melihat ada satu kerajaan yang sangat megah dan mewah, tetapi dipimpin seorang wanita. Hudhud pun mengatakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Kata Hudhud, sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang menjadi raja pada negara tersebut, dan wanita itu diberikan segala sesuatu dan juga kerajaan yang sangat besar. Tetapi nikmat yang begitu besar terhadap wanita tersebut sayang, mereka bukan para penyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Hudhud mensifati tentang kisah Balqis, dia mengatakan, wajadtuha wa qaumaha ya'buduna lisyamsi min dunillah. Aku dapati mereka menyembah matahari dan bukan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Dan syaitan telah menghiasi perbuatan-perbuatan mereka dan juga menghalang-halangi mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk kepada hidayah. Singkat cerita, kemudian Sulaiman pun mengirim surat kepada Ratu Balqis ini agar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tidak maka negaranya akan diserang. Akhirnya kemudian ketika mendapatkan surat tersebut, Ratu Balqis pun kemudian rapat besar bersama para pembesarnya, dan para pembesar menyarankan untuk melawannya dengan alasan bahwa kita negeri yang kuat, negeri yang banyak pasukan, kenapa kita tidak berperang? Tetapi Ratu Balqis adalah ratu yang sangat lembut. Dia tidak mau ada pertumpahan darah. Dia ingin membujuk Sulaiman agar tidak menyerangnya dengan memberikan hadiah yang banyak. Sulaiman tidak berhajat dengan hadiah, dia seorang nabi. Dia hanya menginginkan umat manusia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ingin kaya. Maka hadiah itu dibalikkan lagi, kemudian mengancam Balqis kalau tidak beriman kepada Allah, maka dia tetap menyerangnya. Akhirnya kemudian singkat cerita, setelah istana Balqis kemudian dipindah oleh Sulaiman dan menunjukkan bahwa Nabiullah Sulaiman adalah nabi yang Allah berikan segala sesuatunya melebihi para nabi dan rasul yang lainnya. Dari situlah maka belakangan Balqis beriman kepada Sulaiman. Setelah kemudian Balqis beriman kepada Sulaiman, kemudian juga kerajaan Sabah
Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat yang sangat besar. Kenikmatan kaum Saba ini membuat cemburu daerah-daerah yang lainnya. Karena begitu suburnya, begitu indahnya, bahkan dijelaskan seorang wanita apabila membawa keranjang ke dalam kebunnya, tidak usah dipetik buah tersebut, keluar sudah penuh keranjangnya. Saking suburnya. Bahkan air tidak pernah terputus, tidak kenal kemarau dan musim hujan. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang luar biasa kepada negeri Sabah, sehingga dibicarakan oleh negeri-negeri yang lainnya tentang keindahannya. Dan itu nikmat yang sangat besar. Disitulah setelah kemudian masa berlalu, Ratu Balqis meninggal dunia. Kemudian juga disebutkan oleh sebagian athar, diutus kepada mereka banyak para nabi. Ada yang mengatakan 12 nabi, ada yang mengatakan 17 nabi. Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa diutus kepada mereka kaum Saba ini para nabi. Dan kita tahu tugas para nabi adalah menyerukan kepada manusia agar menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala alias taghut. Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami utus pada tiap-tiap negeri seorang rasul. Bahkan bukan hanya seorang rasul. Buktinya negeri Sabah beberapa rasul. Bahkan dalam surah Yasin dijelaskan ada satu daerah yang diutus 3 rasul sekaligus. Tugas mereka hanya satu, mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, mengajak manusia untuk menunggalkan Allah dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Itu tugas mereka. Lah kemudian sebagian beriman dan sebagian kufur. Dan itulah tabiat dakwah. Orang yang menyerukan kepada tauhid, pasti manusia akan terpecah menjadi 2 kelompok. Ada yang ikut, ada yang menolak. Yang menolak terpecah menjadi berapa kelompok. Ada yang menolak tapi diam saja. Tapi ada juga yang menolak dengan cara kemudian membantah. Bahkan kemudian melawan. Dan itulah tabiat dakwah. Apabila seorang mendakwakan dakwah tauhid, pasti seseorang akan diuji, bahkan terkadang juga bukan hanya diuji, tapi terkadang juga disakiti. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Negeri Sabah ini adalah negeri yang sangat indah. Yang sangat indah sekali. Bahkan dikatakan di zaman itu negeri tersebut adalah sebesar-besarnya kebaikan yang Allah berikan kepada negeri tersebut. Dan mereka demikian karena mereka sangat erat memegang Taurat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkahi negeri tersebut disebabkan karena mereka memegang Taurat. Betul-betul mereka beragama di atas agama ahli kitab. Dan di zaman itu agama itu adalah agama yang paling hak. Karena memang belum datang kepada mereka Islam, belum lahir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi kemudian seiring dengan Nabi mereka satu persatu kemudian meninggalkan mereka, meninggal. Maka dijelaskan pada pada abad yang keempat sebelum Masehi, mulailah kemudian mereka bergeser. Tauhid mereka bergeser menjadi para penyembah berhala. Kemudian pada abad ke-8 Masehi sebelum Masehi, mulailah mereka kembali menyembah matahari, bulan, bintang, sebagaimana dahulu di masa kerajaan Balqis sebelum masuk Islam kepada agama Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu bahwa dosa yang tidak terampuni adalah dosa syirik. Dan justru syirik itulah yang mengundang adab Allah Subhanahu wa taala. Yang mengundang adab Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala pun murka karena mereka kemudian melakukan 2 kekufuran. Pertama, kufur nikmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesenangan kepada mereka, setiap safar mereka tidak perlu bawa bahasa kita mungkin zat, perbekalan. Kenapa? Karena 10 hari mereka berjalan
Di kiri kanan mereka ada kebun dan buah-buah. Mereka tinggal petik saja. Mereka tinggal petik. Plus juga mereka diberikan keamanan. Mereka safar ke kabilah manapun, tidak ada yang mencuri. Karena semua kaya. Semua Allah berikan nikmat. Dan yang lebih parah, mereka kufur, bukan hanya kufur nikmat, tapi kufur dalam agama. Mereka mulai menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, dan begitu seterusnya. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan tikus-tikus besar, sebesar kucing. Akhirnya kemudian menggerogoti bendungan Ma'rib, yang merupakan bendungan yang membendung air di antara dua bukit. Dari sinilah seluruh kebun-kebun Sabah dialiri. Ketika kemudian bendungan itu dihancurkan oleh Allah, digerogoti oleh tikus-tikus besar, akhirnya terjadi bencana hebat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim banjir dan meluluhlantakkan negeri Sabah, sehingga tidak tersisa satupun tumbuh-tumbuhan kecuali hanya 3 saja. Dan itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Dhawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Hanya 3 tumbuh-tumbuhan saja. Pertama, tumbuhan khamtin. Khamtin itu tumbuhan yang berduri, tapi buahnya tidak bisa dimakan karena pahit. Kemudian aslin. Aslin tidak berbuah. Pohonnya berduri, hanya bisa untuk diambil naungannya. Kemudian wasyai'in min sidrin qalil, ma'ruf buah sidr. Pohon sidr kadang berbuah setahun sekali, itu pun tidak mencukupi mereka. Dan itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya itu saja, dikirim kepada mereka berbagai macam hama, yang dulunya tidak ada rayap, tidak ada lalat, tidak ada ulat, tidak ada binatang-binatang kecil yang membahayakan mereka. Tapi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab negeri Ma'rib, negeri Sabah, maka sampai hari ini negeri tersebut tidak sesubur yang diceritakan Al-Quran, dan menjadi cemburu seluruh kabilah-kabilah Arab karena indah dan suburnya, karena Allah menggambarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Allah zat yang maha mengampun. Kita baca sedikit tentang kisah Sabah yang disebutkan dalam suratus Sabah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi negeri Sabah, fi maskanihim ayah, pada tempat mereka itu ada tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri Sabah itu negeri ayatun min ayatillah, satu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Karena indahnya negeri tersebut, karena suburnya negeri tersebut, tidak ada orang miskin di negeri tersebut, bahkan mereka hidup berkecukupan. Sehingga banyak diceritakan manusia di zaman itu. Makanya wajar Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fi maskanihim ayah. Negeri Sabah itu satu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Jannatani an yamin wa shimal. Di mana negeri Sabah itu memiliki 2 kebun. Kebun sebelah kanan dan kebun sebelah kiri. Seolah-olah kalau seandainya Anda berjalan di sebuah jalan, maka jalan tersebut diapit oleh 2 kebun. 2 kebun dengan beragam macam pohon, beragam macam tumbuh-tumbuhan, beragam macam buah-buahan, dan seolah-olah tidak pernah tidak ada musimnya. Musim terus. Semua buah-buahan ada. Bahkan menurut ahlul ilmi, menurut para ulama, ketika menggambarkan keindahan negeri Sabah itu, sampai-sampai kalau ada seorang perempuan meletakkan keranjang di atas kepalanya, kemudian masuk ke dalam kebun tersebut, keluar sudah penuh dengan buah-buahan di atas kepalanya tanpa harus memetiknya. Dan ini belum terjadi. Belum terjadi setelah musnahnya negeri Sabah sampai hari ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ayat dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya meminta kepada mereka nikmat yang sangat besar ini, kulu
min rizki rabbikum washkurulah. Makanlah kalian dari rizki Rabb kalian, kemudian bersyukurlah. Allah hanya minta ini saja. Makan dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukurlah. Sebab hanya dengan itu Allah tambah nikmat kalian. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian terus melakukan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la azidannakum, aku akan tambah nikmat kalian. Tapi kalau kalian kufur, maka adabku sangat pedih. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan kekayaan itu tidak memerlukan waktu yang lama. Terkadang dalam hitungan detik sudah habis kekayaan itu. Allah bisa saja mengirimkan gempa, mengirimkan tsunami, mengirimkan angin puting beliung, mengirimkan kebakaran, dan begitu seterusnya. Allah maha kuasa, Allah maha memberi, dan Allah juga zat yang maha menahan. Allah subhanahu wa ta'ala hanya meminta kepada kita dari nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, makan dari rizki Rabb kalian dan bersyukurlah. Untuk bersyukur di sini adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menasabkan nikmat ini datang dari Allah, kemudian mengelola nikmat Allah ini untuk di jalan Allah, dan tidak sombong dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang indah, sebuah negeri yang sangat baik sekali. Bahkan bukan hanya itu, wa rabbun ghafur. Kalau seandainya mereka beribadah dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, mereka memiliki Rabb yang maha mengampun, sehingga nikmat mereka tidak dicabut. Karena bagaimanapun salah satu sebab penyebab nikmat dicabut karena kekufuran. Karena orang itu ketika berbuat dosa tidak mau bertobat dan kembali. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala terkadang mengirimkan bencana kepada mereka. Dari sini kita tahu bahwa negeri Sabah ini negeri yang sangat indah sekali. Negeri yang luar biasa. Negeri percontohan negeri-negeri di zaman itu. Tetapi sayang, ketika diutus kepada mereka banyak utusan, kemudian sebagian mereka mengingkari utusan tersebut, bahkan kufur nikmat, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bijannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Fa'aradu, mereka pun berpaling. Mereka berpaling. Mereka tidak mau menerima dakwah, menolak dakwah, mulai kufur nikmat. Ya, karena Allah yang berfirman, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Terkadang orang itu ketika melampaui batas itu disebabkan karena Allah berikan kecukupan. Makanya sering saya katakan bahwa kekayaan itu bukan alamat kebaikan. Terkadang kekayaan itu alamat keburukan. Betapa banyak orang-orang yang sebelum Allah berikan kekayaan, mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi setelah kemudian Allah kuasakan kepada mereka dunia, Allah bentangkan, akhirnya kemudian mereka pun kufur nikmat. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengkhawatirkan kepada umatnya dan mengatakan, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsatad dunya. Yang aku khawatirkan kalau dunia sudah dibentangkan di hadapan kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakathum. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Sebagaimana orang-orang dulu berlomba-lomba mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Maka kalian akan dihancurkan sebagaimana orang dulu juga dihancurkan. Lihat kaum Sabah. Kaum Sabah yang Allah berikan nikmat luar biasa. Tetapi ketika mereka kemudian
diberikan kecukupan, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Rupanya takasur mereka berlomba-lomba mencari kekayaan menjadikan melalaikan mereka untuk beribadah kepada Allah sampai pada tingkat kekufuran. Fa'aradu, maka mereka pun berpaling. Apa yang terjadi setelah mereka berpaling? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka banjir bandang yang sangat besar. Kebetulan waktu saya belajar di Yaman, markas yang saya tempat belajar itu pas di belakangnya itu Sail Arib, sungai yang disebut dalam Al-Quran Sail Arib. Sungai itu terkadang menjadi jalan, terkadang menjadi sungai. Apabila bendungan Ma'rib sudah penuh kemudian diangkat, maka jadi sungai itu. Kemudian ditutup lagi jadi jalan. Artinya bahwa sejarah itu masih ada sampai hari ini. Sejarah Sail Arim itu. Lah banjir inilah, setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirim tikus-tikus besar sebesar kucing menggerogoti bendungan tersebut, akhirnya kemudian jebol dan menjadikan banjir bandang yang sangat besar. Maka banjir inilah kemudian meluluhlantakkan semua perkampungan Sabah, membumi hanguskan kebun-kebun indah, taman-taman indah, dan kita bisa saksikan di mata kita bagaimana gempa Lombok yang tadinya negeri Lombok tersebut negeri yang sangat indah, tapi setelah dihempas oleh bencana, lihat kondisinya. Aceh itu negeri yang sangat indah, tapi setelah diterjang tsunami, lihat dampak tsunami. Padahal hanya hitungan detik, bukan hitungan hari, sudah tidak berbentuk. Dan daerah-daerah di negeri kita, ya. Lah Allah Subhanahu wa taala ketika mengirim Sail Arim ini meluluhlantakkan seluruh negeri Sabah. Terpaksa para penghuninya mengungsi. Ada yang kemudian ke Madinah, ada yang kemudian ke Syam, ada yang kemudian ke Persia, dan ke beberapa negara yang penting mereka menyelamatkan dirinya, meminta suaka. Dan sebagian besar mereka meninggal dan menjadi korban daripada banjir Sail Arim ini. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala lantakkan semuanya, kebun-kebunnya, tanam-tanamannya, buah-buahannya. Cukup sampai di sini. Allah katakan, wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Maka kami ganti untuk mereka dengan dua kebun yang tidak sebagaimana dua kebun di zaman sebelum ditimpakan kepada mereka Sail Arim, yang tadinya beragam macam tumbuhan dan buah-buahan hidup, yang tadinya beragam macam pohon-pohonan dan keindahan yang luar biasa. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala musnahkan, tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan, tidak ada satupun buah-buahan, kecuali hanya 3 saja. 3 tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di situ. Pertama, ukulin khamtin, pohon yang sangat berduri dan tidak bisa dimakan buahnya karena rasanya pahit. Kemudian wa aslin, pohon yang sangat besar tapi tidak berbuah, hanya diambil naungannya saja. Kalau orang kemudian musafir, capek, panas, maka berlindung dari pohon aslin. Wa syai'in min sidrin qalil, dan sedikit dari pohon sidr. Pohon sidr juga sama, pohon yang berduri dan berbuah setahun sekali. Itu pun buah kecil-kecil yang tidak mencukupi untuk mereka makan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika jazainahum bima kafaru." Begitulah kami
balas mereka terhadap apa yang mereka perbuat dari kekafiran. Wahal nuzazi illal kafur. Dan tidaklah kami mengadab mereka kecuali karena kekufuran. Karena kekufuran. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, ingat azabku sangat pedih. Dari sini banyak pelajaran yang kita petik daripada kisah Sabah ini. Bagaimana sebuah negeri yang tadinya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang begitu besar, harusnya dia bersyukur kepada Allah tapi kufur, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk mengirim azabnya kepada negeri tersebut. Maka ini juga harusnya menjadi sebuah pelajaran bagi negeri kita. Negeri kita itu Allah berikan kekayaan. Di dalam perutnya banyak tambang. Di atas buminya tumbuh-tumbuhan, segala tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Memiliki lautan dengan beragam macam ikan. Memiliki air yang bersih. Memiliki tambang yang banyak. Memiliki penghasilan-penghasilan yang luar biasa. Itulah gambaran negeri kita. Kalau seandainya penduduknya tidak beriman dan bertakwa, maka lambat laun kekayaan di negeri kita juga akan hilang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalaulah penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, kami akan buka pintu langit dan bumi dan kami akan hujani mereka dengan berkah, dengan kebaikan. Tetapi kalau seandainya kadzabu, mereka berdusta kepada Allah, mendustakan Allah, mendustakan Rasul, menghina Allah dan Rasulnya, menghina syariat Allah dan syariat Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan segan-segan mengirim azabnya, menghilangkan seluruh kekayaan di negeri kita ini. Oleh karena itulah maka marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita, dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekuat tenaga. Berusaha menikmati yang dihalalkan, berusaha menjauhi yang diharamkan. Itulah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau seandainya kita telah beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut di negeri tersebut kefakiran, kemiskinan, kesusahan, kelemahan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kebaikan yang banyak. Allah berfirman, "Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran dhahiratan wa qaddarna fiha as-sayra." Dan kami jadikan di antara mereka dan di antara desa-desa yang kami berkahi padanya, desa-desa yang luar biasa. Wa qaddarna fiha as-sayr, dan kami mudahkan perjalanan mereka. Allah ingin menggambarkan kepada kita betapa makmurnya negeri Sabah. Anda bisa bayangkan 10 hari perjalanan, 10 hari 10 malam kita berjalan musafir dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Mereka tidak memerlukan zat, mereka tidak memerlukan semacam perbekalan. Tidak harus kita membawa makanan, kita tidak harus membawa minuman, karena sepanjang jalan itu ada makanan dan terairi air minuman. Negeri mana ini kecuali ada di negeri Sabah? 10 hari perjalanan ke sana kemari, dan subhanallah, Allah berikan keamanan. Allah berikan keamanan yang luar biasa sampai Allah mengatakan, "Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin." Silakan kalian berjalan di siang hari, di malam hari, kalian akan aman. Walaupun seorang wanita berjalan sendirian, Allah berikan keamanan. Tidak ada yang mencuri, tidak ada yang berbuat jahat, tidak ada yang merampok. Karena itu tidak mungkin terjadi. Allah telah limpahkan kepada kaum Sabah, hampir semuanya kaya, tidak berhajat kepada harta. Jadi apa kejahatan yang akan mereka lakukan? Menyebarnya dan banyaknya kejahatan itu biasanya di negeri miskin. Ya.
Ketika orang susah mencari rizki, susah mencari ekonomi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan negeri tersebut juga tidak diangkat-angkat kemiskinannya karena kekufurannya. Terkadang kalau orang kurang iman, kurang ilmu, kurang takwa, mereka bisa saja kemudian merampok, mencuri, mencopet dan lain sebagainya. Tapi negeri Sabah ini negeri yang makmur, negeri yang kaya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan keamanan, berjalan kemana saja mereka tanpa mau berbekal karena banyak makanan di sana dan di sini. Akhirnya karena mereka sudah terlena dengan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa dhalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzakin inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Karena mereka itu sudah kenyang, makanan banyak melimpah, akhirnya mereka berdoa dengan doa yang buruk. Aneh, lihat. Harusnya orang yang diberikan nikmat berdoa agar ditambah nikmatnya. Tapi kaum Sabah ini dasar mereka kufur nikmat. Mereka justru berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Mereka meminta kepada Allah agar ketika safar tidak diberikan makanan kepada mereka. Kalau bisa mereka safar itu dalam posisi lapar. Padahal mereka diberikan kekayaan, kiri kanan kebun, tinggal memetik saja. Tapi mereka tidak mau seperti itu. Mereka mau miskin dalam perjalanan. Sehingga mereka mengatakan, ya Allah, ba'id baina asfarina, jauhilah di antara safar-safar kami. Maksudnya jauhi dari makanan-makanan, jauhi dari minum-minuman, karena kami ingin merasakan betapa bagaimana rasanya orang yang safar itu dalam posisi tidak makan dan tidak minum. Mereka mau susah. Aneh. Mereka sudah diberikan nikmat, harusnya disyukuri nikmat itu, malah mau susah. Persis seperti kisah Bani Israel. Ketika mereka diberikan makanan lezat dari langit, ma'idatan minas sama. Makanan dari langit. Makanan yang lezat. Tiba-tiba mereka meminta kepada Musa makanan yang tidak enak. Mereka mendolimi diri mereka sendiri. Makanya Allah juga mengatakan, wa zalamu anfusahum. Dan mereka zalim terhadap diri mereka. Makanya saya juga terkadang heran di lingkungan kita ini. Ada orang kaya yang Allah limpahkan rezeki kepada mereka. Terkadang bukan hanya bakhil kepada orang lain, dia pun bakhil kepada diri sendiri. Padahal dia sanggup membeli makan yang enak, membeli lauk pauk yang enak. Dia lebih memilih uangnya disimpan dan tidak mau disedekahkan untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri bakhil. Terkadang pakaian sholatnya biasa-biasa saja, itu pun kalau sholat. Mereka tidak paham ketika mereka mati. Yang pertama kali berpisah dari mereka adalah harta. Sebelum keluarga. Karena keluarga berpisah itu setelah diantarkan Anda ke kuburan, baru Anda ditinggalkan. Jadi ada orang-orang yang mendolimi diri mereka. Harusnya seseorang itu bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita boleh menikmati apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala nikmatkan kepada kita selama itu halal. Kita boleh memakan makanan yang enak, meminum minuman yang enak selama itu halal dan penuh berkah. Dan jangan lupa bersedekah kepada orang lain. Bersedekah kepada orang-orang susah, orang fakir, orang miskin, anak yatim. Karena itu bentuk kelembutan hati, dengan sebab itulah hidayah Allah masuk ke dalam hati kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dhalamu anfusahum, tapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Apa terjadi? Faja'alnahum ahadits. Maka kami jadikan cerita mereka menjadi buah bibir di semua tempat dan daerah. Ya, karena itu tanda-tanda kuasa Allah. Negeri Sabah, negeri yang menjadikan pembicaraan semua daerah setelah terjadi azab Allah. Setelah kemudian Allah kirimkan banjir yang sangat besar. Kemudian sebagian mereka pergi ke Syam, sebagian mereka pergi ke Irak, sebagian mereka pergi ke Persia, sebagian mereka pergi ke Madinah. Maka akhirnya kemudian bapak-bapak mereka menceritakan kepada anak-anaknya, menceritakan kepada cucu-cucunya
akhirnya menjadi buah bibir dan cerita di semua tempat, termasuk Al-Quran juga ikut menceritakannya. Allah mengatakan, wa mazzaqnahum kulla mumazzakin, maka Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya negeri itu. Na'udzubillah. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Ini semua sebenarnya menjadi tanda bagi orang-orang yang mau sabar, sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, sabar ketika menerima takdir dan putusan Allah, baik yang baik ataupun yang buruk, kemudian syakur, dan pelajaran bagi orang-orang yang mau bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan nikmat Allah Azza wa Jalla, maka kami akan tambah nikmatku, tetapi kalau kalian kufur, tunggulah bahwa azabku sangatlah pedih.